Umar bin Khattab, sakit dan wafatnya Rasulullah. Sebagaimana para nabi dan rasul yang juga manusia, mereka pasti akan dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua utusan Allah mengalami hari kelahiran, sekaligus akan menjalani hari kematian. Meskipun yang mati adalah jasad, bukan ruh. Semua manusia di dunia dipastikan akan mengalami kematian jasad, sedangkan ruhnya tetap hidup. Untuk pengecualian di antara para rasul, hanya Nabi Isa alaihi salam yang sampai sekarang masih hidup secara jasad dan ruh. Beliau beserta jasadnya diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu halnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah semua firman Allah telah diturunkan, maka tugas kerasulan beliau pun berakhir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tanda-tanda kepulangan beliau ke rahmatullah setelah Haji Wada atau Haji Perpisahan yang dilaksanakan pada tahun ke-10 Hijriah. Di perjalanan pulang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rombongan berhenti di sebuah tempat yang bernama Ghadir Khum. Di depan ribuan sahabat yang mengiringinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbahnya. Sebagian dari khutbah beliau itu berbunyi, "Aku sepertinya telah diajak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan aku telah menyambut ajakan tersebut. Aku meninggalkan untuk kalian dua hal yang sangat penting, yaitu kitab Allah dan keluargaku. Maka perhatikanlah bagaimana kalian memperlakukan keduanya, karena keduanya tidak akan terpisah sampai keduanya menemani aku di telaga surga. Allah adalah waliku dan aku adalah wali setiap mukmin." Khutbah Nabi Muhammad di Ghadir Khum ini terjadi pada hari Minggu, tanggal 18 Zulhijjah tahun ke-10 Hijriah. Pada khutbah tersebut, Nabi Muhammad juga menyampaikan ayat ketiga dari surah Al-Maidah. "Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu." Beberapa bulan setelah Haji Wada, kesehatan Nabi Muhammad mulai terganggu. Memasuki tahun ke-11 Hijriah, tanda-tanda menurunnya kesehatan beliau mulai terlihat. Salah satu tanda terlihat ketika beliau tidak mampu untuk memimpin sholat jamaah. Salah satu sahabat, Abdullah bin Zam'ah, menyampaikan, "Ketika Rasulullah sakit keras, aku dan beberapa sahabat berada di sisinya. Beliau kemudian menyuruh Bilal untuk mengumandangkan adzan. Setelah itu beliau berkata kepadaku, 'Perintahkanlah Abu Bakar untuk mengimami sholat.' Aku pergi keluar dan tidak mendapati Abu Bakar As-Siddiq. Namun, aku melihat Umar bin Khattab bersama para sahabat lainnya. Aku pun berkata kepada Umar, 'Wahai Umar, bangkitlah dan imamilah sholat.' Umar bin Khattab kemudian bangkit dan mengucapkan takbir. Rasulullah yang mendengar suara Umar mengucapkan takbir, berkata, 'Di mana Abu Bakar? Allah dan kaum muslimin enggan jika Umar yang menjadi imam.' Rasulullah kemudian mengutus seseorang untuk mencari Abu Bakar. Abu Bakar pun datang setelah Umar bin Khattab selesai mengimami sholat. Mengetahui hal itu, Umar menjadi sangat marah dan berkata kepadaku, 'Celaka kamu! Apa yang kamu perbuat padaku, hai Ibnu Zam'ah? Aku tidak mengira ketika engkau memerintahkanku, Rasulullah juga memerintahkan selain diriku untuk mengimami sholat. Jika aku tahu, maka aku tidak akan mengimami sholat.' Aku pun berkata kepada Umar bin Khattab, 'Demi Allah, Rasulullah tidak memerintahkan hal itu. Akan tetapi, saat tidak melihat Abu Bakar, aku melihat engkaulah yang lebih berhak mengimami sholat daripada orang-orang yang hadir.' Umar bin Khattab merupakan salah satu sahabat yang berada di dekat Nabi Muhammad saat beliau mengalami sakit keras. Ibnu Abbas meriwayatkan, ketika Nabi Muhammad sakit keras, beliau sempat berkata, 'Berilah aku kitab, aku akan menuliskan sesuatu yang jika kalian berpegang teguh padanya, kalian tidak akan tersesat.' Namun, Umar bin Khattab kemudian berkata, 'Nabi sakit keras, namun cukuplah bagi kita kitab Allah.' Perkataan Umar bin Khattab itu segera menjadi perdebatan di antara para sahabat yang hadir. Hingga kemudian Nabi Muhammad berkata, 'Pergilah kalian, tidak sepantasnya kalian berselisih pendapat di hadapanku.' Para sahabat segera keluar dari rumah Nabi, termasuk Ibnu Abbas. Saat itu, Ibnu Abbas sempat berkata, "Sungguh satu musibah besar apabila ada hal yang menghalangi Rasulullah dan kitabnya." Beberapa ulama menanggapi apa yang dikatakan Nabi Muhammad dan Umar bin Khattab. Imam Nawawi, ulama kelahiran Damaskus, dalam Syarh Muslim menyampaikan, "Ketahuilah,
bahwa Nabi Muhammad SAW terpelihara dari kebohongan dan perubahan hukum-hukum syariat pada saat beliau sehat maupun sakit. Nabi juga terpelihara dari tidak menerangkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk menjelaskan sesuatu dan menyampaikan sesuatu yang diharuskan oleh Allah untuk disampaikannya. Sedangkan mengenai perkataan Umar bin Khattab, Imam Nawawi menyampaikan, sedangkan perkataan Umar bin Khattab, para ulama yang membahas penjelasan hadis ini sepakat bahwa ucapan termasuk salah satu bukti kedalaman Umar dalam fiqih, keutamaan dan ketajaman pandangannya. Karena Umar khawatir jika Rasulullah menulis perkara-perkara yang barangkali kaum muslimin sendiri tidak mampu melaksanakannya, sehingga dengan demikian mereka berhak mendapatkan sanksi disebabkan perkara tersebut telah tertuliskan, sehingga tidak ada ruang untuk berijtihad. Sementara itu, Syekh Ahmad At-Tontawi mengatakan, menurut pendapat saya bahwa semasa bersahabat lama dengan Rasulullah, Umar terbiasa mengemukakan pendapatnya. Umar mengetahui bahwa Rasulullah memang mengizinkan dan merelakannya. Telah disebutkan beberapa sikap Umar dalam banyak berita tentang persahabatannya dengan Rasulullah. Kadang-kadang Umar mengusulkan, meminta, dan bertanya tentang beberapa hal kepada Rasulullah. Rasulullah pun mengakuinya jika hal itu benar dan akan menolaknya jika salah. Ketika Rasulullah berkata, berilah aku kitab, aku akan menuliskan sesuatu yang jika kalian berpegang teguh padanya, kalian tidak akan tersesat. Seperti biasanya, Umar mengusulkan agar merasa cukup dengan kitab Allah, dan Rasulullah pun membenarkannya. Seandainya Rasulullah hendak menulis, pastilah Rasulullah menyuruh Umar diam dan meneruskan keinginannya. Dan ketika Rasulullah wafat, maka berita tersebut menimbulkan keributan besar di Madinah. Wafatnya Rasulullah merupakan pukulan telak bagi kaum muslimin, terlebih Umar bin Khattab. Abu Hurairah menyampaikan bahwa ketika Rasulullah wafat, Umar bin Khattab berdiri dan mengatakan kepada orang-orang di Masjid Nabawi, orang-orang munafik mengira bahwa Rasulullah telah wafat. Sungguh Rasulullah tidaklah wafat, akan tetapi pergi kepada Rabb-Nya, sebagaimana Musa bin Imran. Dia pergi menghilang dari kaumnya selama 40 hari, kemudian kembali lagi kepada mereka setelah dikatakan ia telah meninggal dunia. Demi Allah, Rasulullah pasti kembali, seperti Musa juga kembali. Allah akan membangkitkannya dan akan memotong kaki dan tangan orang-orang yang mengatakan bahwa Rasulullah telah wafat. Ketika Umar bin Khattab berbicara di depan orang-orang, Abu Bakar As-Siddiq datang dan langsung menuju ke jenazah Rasulullah yang berada di rumah Aisyah. Abu Bakar melihat ada burdah yang menutupi tubuh Rasulullah dan membuka penutup wajahnya. Beliau kemudian menangis dan berkata, demi Rob, ayah dan ibuku, wahai Rasulullah, Allah tidak akan menghimpun dua kematian kepadamu. Kematian pertama yang telah Allah tuliskan telah engkau rasakan, kemudian engkau tidak akan mengalami kematian lagi setelah itu selamanya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq kembali menutup wajah Rasulullah dan keluar. Beliau mendapati Umar bin Khattab masih saja berbicara kepada orang-orang. Abu Bakar pun berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, jangan terburu-buru, diamlah. Umar bin Khattab menolak untuk diam dan terus berbicara. Melihat hal itu, Abu Bakar berjalan ke arahnya, dan seketika orang-orang menuju ke arah Abu Bakar dan meninggalkan Umar bin Khattab. Abu Bakar kemudian memanjatkan pujian kepada Allah dan berkata, wahai manusia, sesungguhnya siapapun yang menyembah Muhammad, dia telah meninggal. Siapa yang menyembah Allah, sungguh Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati. Selanjutnya, Abu Bakar As-Siddiq membaca surah Ali Imran ayat ke-144. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang, murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Apa yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq ini benar-benar dikenang oleh para sahabat.
Mereka merekam peristiwa itu dan mengingatnya hingga akhir hayat. Pada sebuah kesempatan, Abu Hurairah menyampaikan bagaimana situasi pada saat itu. Demi Allah, seolah-olah orang belum tahu bahwa ayat ini telah turun sebelum dibaca oleh Abu Bakar. Orang-orang menerima ayat ini dari Abu Bakar, kemudian berada di dalam mulut mereka. Sedangkan Umar bin Khattab yang mendengar perkataan Abu Bakar langsung jatuh ke tanah karena kakinya gemetar pada suatu ketika menyampaikan, Demi Allah, ayat ini aku dengar dari Abu Bakar. Aku pun kaget dan bingung, sehingga aku jatuh ke tanah karena kakiku tidak kuat menopang diriku. Akhirnya aku tahu bahwa Rasulullah telah meninggal dunia. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Didik Sunardi, pengisi suara Hilmi, musik Agusti M, editor Nur Hafila, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastari Sentra Media.